Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita kembali akan membahas jebakan pada pertahanan karokan untuk putih. Varian yang akan kita bahas adalah floor variation. Setelah E4, C6, D4, D5, kuda C3, lalu pion makan pion. Setelah kuda makan pion, gajah F5 menyerang kuda, kuda mundur menyerang balik gajah. Setelah itu, gajah mundur G6. Pada umumnya, putih akan bermain dengan varian main lain, yaitu kuda ke F3. Namun, pada video ini, floor variation ditandai dengan langkah kuda ke H3. Langkah yang akan membuat lawan sedikit kebingungan apa maksud dan tujuan kuda H3. Menanggapi langkah ini, hitam biasanya mendorong H6, membuka ruang untuk mengamankan gajah. Akan tetapi, kuda F4 langsung menyerang gajah. Gajah mundur ke H7. Putih pada posisi ini memainkan gajah C4. Pada main lain kita ketahui, biasanya putih mengadu gajah. Hal ini tentu saja akan membuat hitam semakin kebingungan. Hitam akan mendorong E6. Putih mengamankan raja. Setelah kuda F6, benteng E1, shadowing kepada raja. Gajah E7, lalu menteri E2, menambah tekanan pada pion E. Setelah kuda ke D5 menutup akses gajah pada diagonal penting, maka putih harus memainkan kuda G ke H5, menyerang pion. Langkah ini dengan sendirinya memprovokasi hitam untuk rokade. Akan tetapi, putih lalu mengeliminasi kuda. Kalau pion E makan gajah, maka hitam kalah 1 perwira. Olehnya itu, pion C makan gajah. Setelahnya, putih membuat pengorbanan penting. Kuda makan pion. Setelah raja makan kuda, menteri E5, skak. Kalau gajah F6 menutup skak, maka kuda H5, skak dan menyerang gajah. Raja mundur H8, maka kuda makan gajah. Tentu saja putih akan lebih unggul. Kalau raja G6 menyerang kuda, maka kuda makan gajah. Setelah menteri makan kuda, menteri G3. Pada posisi ini, hitam harus mengorbankan menterinya, lalu dimakan oleh gajah. Kalau raja F5, maka ini adalah skakmat dalam 2 langkah. Setelah menteri D3, raja harus lari ke G4, kemudian menteri H3, skakmat. Jika pada posisi ini raja ke H5, maka ini adalah skakmat dalam 9 langkah. Diawali dengan benteng E5 skak. Tentu saja skak ini harus ditutup dengan gajah. Lalu, menteri H3 skak. Gajah tidak bisa memukul menteri karena adanya shadowing dari benteng. Hal ini memaksa raja. Kalau raja G6, maka menteri makan pion, skakmat. Oleh karena itu, hitam terpaksa menutup skak dengan menteri. Namun, benteng makan gajah skak, pion makan benteng, menteri makan pion skak. Setelah menteri menutup skak, gajah makan menteri. Lalu pion makan gajah. Setelahnya, menteri H7 skak, raja pindah ke G4, menteri kembali skak di H3, raja lari ke F4, namun menteri F3, skakmat. Menutup skak dengan gajah ternyata tidak berhasil. Sekarang, bagaimana jika hitam menutup skak dengan pion F6? Maka hal ini akan dibalas dengan kuda makan pion. Super
Royal Fork. Tentu saja, jika raja pindah ke F7, maka kuda makan menteri, kembali skak, dan akan mengancam raja pada langkah selanjutnya. Putih pasti akan menang. Oleh karena itu, raja mencoba melarikan diri ke H8, namun menteri G3 kali ini mengancam skakmat di petak G7. Benteng menghalangi skakmat, lalu kuda makan menteri. Setelah benteng makan menteri, pion makan benteng, gajah makan kuda, dan diikuti dengan benteng E8, skak dan menyerang gajah. Setelah raja lari, gajah hitam pun jatuh. Putih selanjutnya akan memenangkan perwira lagi. Oleh karena itu, pada posisi ini, menutup skak dengan gajah maupun pion adalah ide yang sangat tidak benar. Hitam harus melarikan rajanya ke G8. Akan tetapi, putih membalas dengan kuda H5. Kali ini mengancam skakmat di petak G7 lagi. Hitam bisa mendorong F6 menutup skak, tetapi menteri G3 lagi-lagi ancaman skakmat terjadi. Hitam harus melarikan raja, namun menteri G7 skak dan menyerang gajah. Setelah raja lari, menteri makan gajah. Sampai di sini putih pasti menang. Perwira-perwiranya memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Rajanya pun sudah aman, sedangkan hitam memiliki raja yang tertahan di tengah dan perwira-perwira yang sangat pasif. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.